Halo sob, kembali lagi bersama saya Franky. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah film epik bernama Escobar Paradise Lost. Film ini menceritakan tentang perjuangan cinta seorang pria yang jatuh hati pada keponakan ketua kartel narkoba yaitu Pablo Escobar. Di awal film diperlihatkan seorang pria yang sedang duduk melamun. Pria ini bernama Pablo Escobar. Beberapa saat kemudian anak buahnya mengatakan kendaraan mereka sudah siap berangkat dan Pablo memerintahkan untuk keberangkatan mereka. Kemudian Pablo terlihat menelpon ibunya untuk berdoa bersama. Scene beralih ke sebuah gereja yang memperlihatkan seorang pria bernama Nico yang sedang berdoa. Dan kemudian datang seorang perempuan yang bernama Maria tanpa ujawah hendak menemuinya. Dan scene pun dibawa kembali ke masa lalu yang dimana mereka berdua di kamar sedang berkemas lalu berbunyi yang ditekan oleh anak buah Pablo. Ketika Nico membuka pintu, anak buah Pablo menyuruh ia untuk menemui Pablo. Singkat cerita, Nico sudah dibawa dalam mobil dalam keadaan mata tertutup. Saat dibuka, ia sudah berada di persembunyian Pablo dengan anak buah Pablo yang menenteng senjata. Sesampainya di sana, Nico langsung diperintahkan masuk ke dalam rumah yang dimana sudah ada anak buah Pablo yang sedang berkumpul. Beberapa saat kemudian, Pablo datang dari sebuah lift dan menemui mereka. Pablo mengatakan bahwa besok hari ia akan menyerahkan diri kepada pemerintah dan dipenjara sampai keadaan kembali tenang, dan meminta tolong kepada orang-orang yang berkumpul sebagai orang yang ia percayai untuk menyembunyikan hartanya. Mereka semua sepakat untuk membantu Pablo untuk menyembunyikan hartanya. Lalu mereka semua sudah disiapkan satu persatu mobil untuk membawa hartanya Pablo. Saat dalam persiapan keberangkatan mereka, Pablo menemui mobil satu persatu untuk memberikan perintah kemana perginya mobil untuk menyembunyikan hartanya. Sampai ke giliran Nico, Pablo memerintahkan Nico untuk pergi ke kota Ituango. Dan ketika sampai ke square parkir ke gereja, lalu akan ada orang lokal yang akan menghampirinya untuk menanyakan angka sebagai sandinya yang berupa angka 72. Kemudian orang lokal akan memandunya pergi ke gua dan meletakkan semua hartanya ke dalam gua, lalu meledakkan jalan masuknya. Dan sebuah perintah lagi dari Pablo untuk Nico agar membunuh orang lokal yang bersamanya saat di jalan. Dan Pablo memberikan sebuah pistol dan nomor telepon untuk menelponnya saat semuanya berjalan lancar. Pablo pun keluar dari mobil dan Nico berangkat ke kota Ituango. Lalu scene beralih ke beberapa tahun sebelumnya. Ia memperlihatkan Nico sedang membersihkan sebuah hutan di kota Turbo bersama kakaknya bernama Dylan dan istri kakaknya bernama Ann dan teman-temannya di sana. Mereka membuka sebuah pelatihan surfing. Singkat cerita di sana Nico dan Dylan pergi membeli kayu untuk bahan bangunan rumah mereka. Penjual mengenakan biaya transportasi. Di saat itu juga Nico melihat seorang gadis bernama Maria, gadis yang sama pada awal film, dan Nico langsung menemuinya untuk meminjam truk Maria dalam mengangkat kayu. Dan Maria mengizinkannya. Pada senja hari di saat Nico dan keluarganya sedang tertidur, mereka ditemui oleh preman kampung yang merobohkan fondasi rumah mereka. Preman kampung meminta untuk membayar uang supaya mendapatkan izin memulai usaha di wilayah mereka. Mereka lalu meminta Dylan dan semuanya untuk pergi. Dylan hanya bisa mengiyakan semua kata-kata preman kampung tersebut. Pada malam harinya, Nico pergi membawa sebuah bunga untuk menemui Maria. Disitulah mereka mulai berkenalan satu sama lain dan saling jatuh hati. Singkat cerita, mereka saling berpacaran. Satu hari, Nico datang ke sebuah acara pembukaan klinik yang dibuat oleh Pablo. Ia melihat Pablo yang sedang memberikan sambutan kepada masyarakat kota Turbo. Dan Nico juga melihat Maria. Nampak Pablo sangat dihormati oleh masyarakat di Kolombia. Beralih ke sebuah toko baju yang memperlihatkan Nico di dalamnya, yang sedang mencoba baju jas. Tiba-tiba saja datang gerombolan preman kampung yang sama, membawa sebuah anjing dan melepaskannya. Si anjing langsung menggigit tangan Nico dengan ganas yang membuat Nico pingsan. Scene berganti ke sebuah pesta ulang tahun Pablo yang dimana Maria dan Nico diantar dengan helikopter. Dan Maria mulai memperkenalkan Nico dengan keluarganya. Dan juga Pablo yang terlihat berada di dalam kolam renang bermain sama anak-anak. Maria kemudian memperkenalkan Nico kepada pamannya. Pablo juga menyambut Nico dengan hangat dan menyuruh Maria memperkenalkan Nico kepada neneknya.
Singkat cerita, pada malam hari yang dimana dimulainya acara pesta, Pablo menyanyikan lagu kepada istrinya, dan suaranya lumayan bagus juga cuy. Setelah berakhirnya acara, Nico yang sedang tertidur didatangi oleh Pablo. Pablo menanyakan keseriusan Nico kepada Maria, dan juga menanyakan kenapa tangan Nico terluka. Nico mengatakan ia serius kepada Maria, dan ia digigit oleh anjing preman lokal karena tidak mau membayar uang kepada mereka. Besoknya, Nico terlihat sudah memakai baju jas dan memegang cincin yang dimana hal tersebut merupakan acara lamaran Nico kepada Maria. Acara tersebut dihadiri juga oleh Dylan. Esok hari, Nico pulang ke pantai tempat tinggal kakaknya. Dylan mengatakan bahwa preman lokal bernama Rolanda dan temannya telah dibunuh dengan cara dibakar kemudian digantung, yang dimana preman tersebut merupakan preman yang Nico ceritakan kemarin kepada Escobar. Dylan mengatakan bahwa pembunuhnya adalah Escobar. Nico tidak mempercayai itu. Lalu Nico pergi ke tempat tinggal Escobar yang dimana ia mendapatkan pekerjaan di sana. Di tempat Pablo, hari-hari Nico dihabiskan dengan bekerja membersihkan kolam, bermain dengan bocil melawan dinosaurus, main FF, memakai insto, dan merawat kuda. Di suatu saat, Nico yang sedang ingin mengambil kuda, ia melihat anak buah Pablo yang bernama Drago, tanpa bal, sedang membersihkan kakinya dari darah dan melihat sebuah mayat di balik sebuah lubang pintu. Hal tersebut membuat Nico menjadi shock dan langsung mengambil kuda di dalam kandang. Di saat itu juga Drago langsung menghampiri dan mengajak bicara Nico. Percakapan mereka seolah semua baik-baik saja, walaupun setelah itu Drago langsung menghubungi Pablo karena ada sebuah masalah. Siang harinya Pablo bertemu Nico di sebuah VW. Pablo mengatakan kalau ada yang aneh di sini agar Nico memberitahunya dan tidak membicarakannya kepada orang lain. Nico mengiyakan semua pembicaraan Pablo walaupun sedikit ragu. Pada malam hari, Nico tidak bisa tertidur karena memikirkan dua preman yang dibunuh oleh Pablo Escobar. Ia mulai mempercayai perkataan kakaknya. Pada pagi harinya, Nico mencoba membujuk Maria untuk pulang ke pantai karena ia rindu dengan pantai, walaupun itu hanya alasan palsu dari Nico. Tapi Maria tidak mau pergi karena di tempat Pablo lah keluarganya. Besoknya, keluarga Pablo mengadakan foto bersama, dan Nico pun ikut dalam foto tersebut. Terlihat Pablo Escobar sangat mencintai anaknya. Lalu setelah acara foto bersama, mereka semua terlihat kemas untuk pergi. Nico yang ingin mendatangi Pablo mendengar berita dari televisi yang memberitakan Pablo yang sebagai anggota dewan terlibat dalam kasus kriminal narkoboy yang dimana perkataan tersebut keluar dari perkataan Menteri Kehakiman Kolombia. Setelah itu, Nico langsung dipanggil bertemu dengan Pablo. Pablo mengatakan kepada Nico akan pergi ke Hacienda bersama Maria dan memberikan sejumlah uang dan senjata. Besok harinya, Nico dan Maria sudah terlihat di pantai di tempat kakaknya. Dylan lalu memanggil Nico dan menanyakan kenapa ia membawa senjata. Di situ Nico terlibat percekcokan dengan kakaknya. Dylan menyuruh Nico untuk pergi dan beberapa saat kemudian An mengatakan bahwa ia mendengar dari radio mengabarkan bahwa Menteri Kehakiman baru saja dibunuh dan pelakunya adalah Pablo Escobar, yang membuat mereka semua terkejut mendengar hal tersebut. Singkat cerita, Nico dan Maria sudah pergi ke hotel tempat tinggal sementara mereka dengan dikawal anak buah Pablo yang membawa senjata, yang dimana Drago juga ada di sana untuk memberitahukan perkakas rumah dan uang Pablo yang disimpan. Setelah Drago pergi, Nico dan Maria melihat televisi yang memberitakan bahwa tentara Kolombia sedang memburu Pablo Escobar dan kepalanya dihargai 2,7 miliar dolar peso, serta pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh Pablo Escobar. Beberapa hari kemudian, di rumah yang sama, istri Pablo dan anak-anaknya sudah berada bersama Maria dan Nico. Kemudian juga datang Pablo dan anak buahnya datang menggunakan taksi dan menyamar sebagai pendeta. Pablo langsung disambut anak dan istrinya. Pada malam hari, mereka semua mengadakan acara makan malam. Tapi sebelum makanan habis, Pablo sudah ditelepon kembali dan ia pun pergi lagi. Singkat waktu, pada Maret 1991, Nico sedang terlihat tertidur dan ketika ia bangun di ruang tamu sudah ada Pablo yang menonton bola. Nico mencoba menanyakan bahwa ia ingin kembali ke Kanada bersama Maria. Sementara waktu, tapi Pablo melarangnya. Dan dalam percakapan ini, Pablo mengakui bahwa ia yang membunuh preman lokal yang mengganggu mereka di pantai.
Pagi harinya, Nico dan Maria pergi ke Alfamart untuk membeli bahan makanan dengan diawasi oleh anak buah Pablo. Nico mencoba mengecoh anak buah Pablo dengan cara mengambil garam di rak karena kelupaan. Padahal Nico bertemu dengan Dylan dan istrinya untuk memberikan sejumlah uang untuk memberikan tiket pesawat dan memberitahukan bahwa ia juga akan menyusul ke Kanada. Setelah sampai di rumah, Nico dan Maria sudah mulai berkemas untuk keberangkatan mereka ke Kanada. Tapi tiba-tiba saja bel berbunyi yang ditekan oleh Drago. Scene pun kembali ke awal film. Nico terlihat sedang di dalam mobil dengan tertutup mata, serta arahan-arahan dari Pablo Escobar. Singkat waktu, Nico sedang mengendarai mobil ke kota Ituango dengan diikuti mobil berwarna merah. Setelah sampai ke gereja sesuai arahan Pablo di awal film, Nico menunggu seorang untuk membawanya ke tempat penyimpanan. Dan Nico juga melihat mobil yang mengikutinya dari kaca spion. Dan beberapa saat kemudian datanglah pemandunya yang ternyata adalah seorang anak kecil bernama Martin. Ia hanya mewakili orang tuanya. Lalu Nico pergi ke sebuah telepon untuk menghubungi Pablo. Tapi setelah ditelepon, Pablo tidak menghiraukannya. Nico pun kembali lagi ke dalam mobil bersama Martin. Nico juga memberitahukan nomornya yaitu 72 dan mereka pun berangkat menuju ke penyimpanan. Di perjalanan, Nico terlihat sangat gugup dan berjalan lambat. Setelah beberapa jam kemudian, mereka sampai ke sebuah gua penyimpanan. Nico membuka sebuah pintu di gua dan Martin juga mengoceh hari akan semakin malam. Istrinya pasti sudah akan membuatkan makanan yang lezat. Ternyata Martin sudah punya istri dan punya anak walaupun umurnya 15 tahun. Lalu mereka mulai memindahkan satu persatu kotak yang berisi harta ke dalam gua. Setelah selesai, Nico menghancurkan sebuah kotak dengan batu dan mengambil 3 buah berlian. Setelah selesai, Martin meledakkan gua dengan bom, dan mereka pun berangkat untuk pulang. Di perjalanan pulang ke kota Ituango, Nico sangat gugup karena ia diharuskan membunuh Martin di perjalanan. Ia bingung apakah harus membunuh Martin atau tidak. Di saat Martin membukakan gerbang dari rantai, Nico menyuruh Martin untuk masuk ke dalam mobil. Nico mengatakan agar Martin pergi dari kota Ituango bersama keluarganya karena nyawanya dalam bahaya dan memberikan 2 berlian untuk Martin. Tapi Martin malah fokus ke harta karun yang ada di dalam gua karena sebelumnya Martin tidak mengetahui isi kotak di dalam gua tersebut. Nico kemudian langsung membentak Martin. Martin menjelaskan bahwa ia tidak bisa meninggalkan Ituango karena ia punya segalanya di Ituango dan mengembalikan berlian yang Nico berikan, tapi Nico menyuruhnya untuk menyimpannya. Setelah itu, Nico kembali berniat untuk membunuh Martin. Nico memerintahkan Martin untuk mengemudi. Ketika mereka berputar untuk berganti tempat duduk, Nico langsung menodongkan senjatanya kepada Martin dari belakang. Nico yang sangat gugup untuk membunuh sampai tangannya bergetar, ragu-ragu untuk membunuh sampai hal tersebut disadari oleh Martin. Dan Martin langsung kabur. Mereka berdua terlibat kejar-kejaran sampai Martin pun terdesak karena ada jurang di hadapannya. Nico berhasil menangkap Martin dan menodongkan pistol ke arah Martin, serta mengatakan ia harus pergi atau akan membunuhnya. Akhirnya Nico pun mengantarkan Martin ke rumahnya. Di saat di perjalanan, Nico melihat kembali mobil yang mengikutinya saat keberangkatan, yang dimana mobil tersebut merupakan mobil yang berisi anak buah Pablo. Karena Nico merasa melanggar arahan dari Pablo yang mengharuskan membunuh pemandunya, Nico langsung mengambil jalan lain. Setelah sampai, Nico menyuruh Martin pergi ke rumahnya dan menjemput keluarganya dalam waktu 5 menit. Dan sementara itu, Nico menelpon Maria dari hotel di dekatnya. Maria mengatakan bahwa ia mengira Nico sudah mati karena anak buah Pablo yang mengiringnya Nico juga sudah dibunuh. Sementara itu, Martin yang sampai di rumah nampak terkejut karena teras rumahnya berantakan. Setelah ia masuk, ternyata kedua orang tuanya dan istri dan anaknya sudah dibunuh oleh Drago. Di sisi lain, Nico minta Maria dari telepon untuk pergi ke sebuah gereja di Bogota jam 9 pagi di depan kedutaan Kanada untuk titik pertemuan mereka. Setelah menelpon Maria, Nico langsung menelpon Pablo. Lalu yang mengangkat teleponnya adalah anak buah Pablo dan menanyakan kenapa Nico tidak menelpon dari restoran. Ternyata jika Nico mengikuti arahan Pablo untuk menelpon dari restoran, Nico akan langsung dibunuh di sana.
Lalu telepon diberikan kepada Pablo. Saat itu juga Pablo melihat anak buahnya yang memberikan telepon nampak mengasari anak Pablo di hadapannya. Tapi Pablo masih fokus ke telepon, menjelaskan kepada Nico ia harus membunuhnya agar tidak meninggalkan jejak, seperti kisah Mowgli. Di sisi lain, Martin yang melihat Drago sedang menelpon anak buahnya di restoran langsung menyerang Drago. Dengan berteriak, Martin pun tewas dibunuh oleh Drago. Nico yang mendengar suara tersebut langsung melihat ke arah rumah Martin dan melihat Drago di sana. Nico pun langsung kabur dari belakang hotel, tapi di saat itu pintu di sana sedang dikunci. Nico meminta penjaga untuk membukakan pintu, tapi karena banyaknya kunci, penjaga lamban membuka pintu, dan Nico langsung kabur ke belakang hotel. Nico melihat Drago sedang memeriksa mobil yang diparkir di depan hotel, lalu membocorkan kedua bannya. Drago kemudian masuk ke hotel dan menodongkan pistol ke penjaga. Nico kemudian langsung memanjat tembok dan bersembunyi di samping tembok sebelum Drago mendatanginya. Di saat Drago memeriksa ke belakang dan tidak menemui Nico, Drago kemudian pergi. Nico yang melihat Drago pergi langsung bergegas kabur, tapi sudah terlihat di sekeliling sudah banyak anak buah Pablo. Nico memutuskan bersembunyi di mobil yang ia kendarai. Drago yang merasa Nico lolos menelpon Pablo. Ia mengatakan bahwa Nico lolos, tapi ia akan menelpon polisi untuk melakukan pencarian. Di saat itu juga, anak buah Pablo hendak mengecek mobil yang dikendarai oleh Nico, yang dimana sebenarnya Nico berada di dalamnya. Di saat hendak memeriksa, Drago memanggilnya bahwa mobil itu sudah ia periksa, dan menyuruhnya pergi memeriksa rumah-rumah. Di saat bersembunyi di dalam mobil, Nico yang sedang tertidur terbangun mendengar suara Drago yang berteriak, dan teringat masa lalunya bersama Maria, dan kembali tidur, lalu terbangun kembali setelah mendengar pasukan polisi yang datang menggunakan truk untuk mencarinya. Scene berganti, ia melihat ia mengucapkan salam perpisahan untuk keluarganya yang akan disembunyikan ke suatu tempat dengan mata tertutup. Kemudian Pablo memerintahkan anak buahnya yang mengasari anaknya yang ia lihat tadi untuk mengambil bola. Lalu ia ditembaki oleh anak buah Pablo dan tewas di aliran sungai. Scene pun berganti yang memperlihatkan mayat-mayat yang dibunuh oleh perintah Pablo. Beralih ke Nico yang sudah terbangun dari tidurnya, ia melihat keadaan mulai aman. Nico pun keluar dari persembunyiannya dan menodongkan pistol ke arah polisi yang berada di mobil dan menyuruh memborgol tangannya. Lalu Nico pun membajak mobil polisi tersebut dengan sandera polisi di dalamnya. Saat hendak keluar dari kota Itaango, Drago melihat mobil polisi yang dibawa Nico dan menyadari ada keanehan. Pada malam hari di perjalanan, Nico mendengar berita dari radio bahwa ia dianggap terlibat dalam pembunuhan 5 anggota keluarga, padahal pembunuhnya tersebut dibunuh oleh Drago. Setelah sampai di sebuah pengisian BBM, Nico berhenti di sana untuk menelepon kakaknya Dylan. Di sana juga Nico melihat berita bahwa Pablo sudah menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib. Di saat menelepon kakaknya Dylan, yang mengangkat teleponnya hanyalah istrinya. Dylan yaitu Ann. Nico mengatakan ia ingin berbicara kepada Dylan, tapi istrinya mengatakan tidak bisa untuk saat ini, dan malah menanyakan di mana posisi Nico. Nico yang mulai mencurigai menanyakan apakah Ann sendirian, dan Ann mengatakan tidak. Lalu telepon diserahkan ke anak buah Pablo yang menyandranya, dan Ann dibunuh beserta anaknya yang masih bayi yang terdengar dari telepon. Nico yang mengetahui Dylan beserta keluarganya tewas sangat terpukul dengan hal tersebut. Scene pun berganti yang memperlihatkan Pablo disambut masyarakat di lapangan bola untuk menyerahkan diri dan membagikan uangnya. Beralih ke Nico melihat sebuah kendaraan merah yang dimana mobil tersebut dikendarai oleh Drago dan anak buahnya. Nico pun langsung bersembunyi ke belakang rumah. Nico kemudian membuka pengaman pistolnya, lalu menembak anak buah Pablo. Di saat itu juga ada Drago dari samping. Mereka berdua terlibat baku tembak sampai Drago tersungkur. Saat Drago sudah sekarat, ia masih mengatakan, "Tidak ada yang bisa kabur dari Pablo Escobar seperti saudaramu, Nico."
dan Nico pun membunuhnya dengan satu tembakan. Walaupun berhasil membunuh Drago, tapi Nico terkena tembakan di perutnya yang menguras banyak darah. Lalu Nico pergi ke dalam mobil yang dikendarai oleh Drago. Telepon di dalam mobil berdering dan diangkat oleh Nico. Ternyata itu Pablo. Dan Nico mengatakan, "Aku masih hidup," lalu menembak teleponnya. Kemudian scene berganti ke sebuah gereja yang memperlihatkan Nico yang sedang berdoa, yang dimana tempat itu merupakan tempat perjanjian pertemuan Nico dengan Maria. Beberapa saat kemudian datanglah Maria yang terkuyup hujan. Maria langsung menghampiri Nico. Maria terkejut melihat Nico yang sudah berdarah-darah dan sekarat. Maria langsung keluar dan meminta bantuan ke kedutaan Kanada, tapi tidak ada yang menghiraukannya. Kemudian datanglah sebuah mobil yang akan membunuh Nico, dan Nico pun terlihat sekarat. Dan kemudian scene berganti ke awal film yang memperlihatkan Dylan dan Nico sedang berjalan menuju pantai, dan film pun berakhir. Film ini lumayan membingungkan saat menonton di awal film, tapi saat kita menonton fullnya, hal tersebut saling berkaitan karena membawa alur flashback, serta kemungkinan dalam film ini, Nico tewas entah karena kehabisan darah atau dibunuh oleh anak buah Pablo. Dan sementara Maria, kemungkinan ia akan masih hidup. Oke, thank you jika kalian suka dengan video ini.